warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar para bunda semuanya? Masya Allah. Udah ngantuk belum? Udah. Bangun jam berapa? Jam 4. Iya. Alhamdulillah ini acara mahal ya para bunda. Ini acara yang luar biasa yang Allah kasih kesempatan kita untuk hadir di sini. Ya, kita nanti insya Allah akan belajar ya dengan narasumber kita, Ibu Fanin. Namun sebelumnya saya sedikit mengingatkan bahwa yang disampaikan tadi oleh Ibu Laila selaku Ketua Biro KJK BPK Jakarta Utara, juga yang disampaikan oleh Ibu Dwi selaku Ketua BPK, itu mudah-mudahan sudah menjadi modal dasar awal ya, bayangan yang akan kita dapatkan lebih dalam lagi nanti dengan narasumber kita, supaya nggak nebak-nebak apa PUK gitu ya, karena keluarga itu fondasi buat negeri ya. Kalau seorang ibu adalah madrasah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, maka keluarga adalah fondasi bagi bangsa ini. Baik, para bunda, izin bertanya, siapa yang pada hari ini, pagi ini nih, sempat sarapan bareng sama keluarga? Masya Allah banyak, alhamdulillah. Kirain teh makannya sendiri-sendiri. Iya. Nah, kemudian para bunda, ini kalau sarapan bareng sama sarapan sendiri-sendiri mana yang lebih enak nih? Kalau sarapan bareng sambil ngobrol apa diem-dieman? Ngambek apa enggak? Iya. Jadi kalau kita membiasakan waktu-waktu yang kita punya itu efektif buat keluarga, insya Allah akan memenuhi tangki-tangki cinta anggota keluarga kita, sehingga mereka nggak mencari cinta yang lain di luar rumah, sehingga cinta itu juga yang bisa menahan ancaman yang banyak hadir di negara kita ya. Banyak sekali kan tadi udah nonton ya film yang memutar waktu ya, itu baru satu contoh kecil di mana sosok ayah ada namun tidak hadir gitu ya. Nah, mudah-mudahan keluarga kita nanti jadi lebih kuat, lebih tangguh setelah dapat pemaparan materi di pagi menjelang siang hari ini. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh ya tentang materi ini, bersama saya sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah, ini ternyata orang Sumatera ya Ibu. Saya pernah jadi caleg Bu di Sumatera. Saya 40 hari keliling 7 kabupaten tuh Bu. Ya, ke Binjai, ke Langkat, ke Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematang Siantar, hafal sudah saya. Padahal orang Jakarta kelempar ke sana tahun 2019. Nama lengkap beliau ini gelarnya gelar depan Bu. Kalau gelar depan berarti orang lama ini Bu. Depannya IR. IR itu apa Bu? Iya, anak sekarang nggak ada gelar insinyur ya Bu ya. Insinyur Fanin, N-nya itu apa Bu? Oh, Masya Allah. Insinyur Fanin Nurlita Nainggolan. Dari namanya tuh orang Sunda ya Bu? Nainggolan orang mana Bu? Orang Sumatera Utara ya. Ya, biasanya orang Batak gitu. MSI ya, beliau S2. Beliau juga ketua deputi KK. Kalau di Jakarta Utara DPD namanya ketua biro. Kalau di DPW namanya ketua deputi ya. Ketua deputi KK DPW DKI Jakarta. Pendidikan terakhir beliau S2 pengembangan wilayah kota. Wah, ini keren banget ya.
S2 pengembangan wilayah kota USU. USU itu Universitas Sumatera Utara. Pengalaman amanah di PKS ya, beliau menjabat sebagai ketua deputi 2024 sampai 2029 ke depan, insyaallah doain sehat panjang umur ya Bu. Kemudian 2019 sampai 2024 sebagai staf Departemen KJK DPP PKS. Berarti emang udah pengalaman ini ngurusin tokoh-tokoh. Kemudian 2009 sampai 2019 beliau sebagai ketua BPKK DPW PKS Sumatera Selatan. Wah, jauh dong Bu. Ini ya, jadi Sumatera Selatan ini mainannya Sumatera ini ya Bu ya. Pengalaman organisasi eksternalnya, beliau pernah jadi sekum PW KPPI Sumatera Selatan ya di 2009 sampai 2019, 2001 sampai 2006 di sekum PW KPPI Sumatera Utara 2004 sampai 2007 anggota DPRD Sumatera Selatan, dan beliau lahirnya ternyata di Pematang Siantar ya 14 Oktober 1968, ini seusia dengan kakak sulung saya, jadi ini Kak Fanin ya. Beliau memiliki seorang suami, satu ya Bu suaminya ya, satu seorang suami, 4 anak ya, 4 perempuan dan 2 anak laki-laki, 3 orang cucu, masya Allah, alhamdulillah. Baik, nggak usah lama-lama, pengen pantun lupa pantunnya, nggak usah lah ya Bu ya. Baik, kepada Kak Fanin disilahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwas samiul alim wa huwa qadiru fawqa ibadihi wa huwa latiful khabir. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang saya hormati Ibu Suryani MPD, Ketua Persistri Jakarta Utara. Mana orangnya? Ya, assalamualaikum Bu. Kemudian Ibu Dr. Anda Endang Nurhayati, Sekretaris Persatuan Getball. Di belakang, silakan ke depan Ibu. Ada izin di depan. Iya, ke depan aja Ibu. Ya, ada depan. Ada, ya. Boleh di depan Ini Ibu. Persatuan Getball ini sport ya Bu ya? Getball itu apa ya? Boleh dari sini. Olahraga yang berasal dari Jepang, berkembang di Indonesia dari tahun 2004. Komunitasnya dari balita sampai lansia, hingga merekrut semua lapisan masyarakat untuk mengolahragakan diri. Oh, masya Allah. Saya suka juga Bu olahraga. Nanti Ya. kami undang Bu ke GGC tukang kurang. Oh, siap. Kemudian yang saya hormati Ustadz Suhud Ali Hudin, SIP MSI, insya Allah hadir pada akhir acara kita ya Ibu ya. Kita doakan semoga dilancarkan, dimudahkan segala urusan beliau. Kemudian Ustadz Arif Yusadli SSI, Ketua DPD PKS Jakarta Utara. Kemudian Ibu Dwi Ambarwati, Ketua BPK DPD PKS Jakarta Utara. Dan yang saya sayangi seluruh pengurus BPK DPD Jakarta Utara dan panitia yang sudah mempersiapkan acara hari ini dengan baik. Jazakumullah khairan kasir. Dan kehadiran semua ibu-ibu penggerak RKI. Masya Allah, ada berapa kecamatan Bu di sini? Ada 6. Saya mulai dengan yang punya angka perceraian tertinggi. Kita absen dulu ya Bu ya. Menurut data BPS ini Kelurahan
pertama yang tertinggi. Jadi di Jakarta Utara ini ada 2.274 kasus perceraian, 1.777 yang berarti 60% lebih itu adalah cerai gugat, istrinya yang mengajukan perceraian. Kemudian hanya 497 cerai talak. Mana yang dari kecamatan Cilincing? BPK-nya. Iya, cocok ya duduk di depan, jadi langsung bisa nanti melaksanakan ya. Paling tinggi ya benar di Cilincing. Yang kedua itu di Tanjung Priok. Ini kadang ya, nggak main-main ternyata coba kita ini. Yang ketiga, jadi ini 3 besar ya, Kecamatan Koja. Tuan rumah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita langsung masuk ke materi ya. Slide-nya udah bisa. Bahwa kali ini BPK DPD Partai Keadilan Sejahtera itu meluncurkan sebuah sosialisasi PUK. Gampang ya Bu ya, PUK. Apa itu PUK? Pengarus utamaan keluarga. Apa yang dimaksud pengarus utamaan keluarga? Mengutamakan keluarga. Ya betul, mengutamakan keluarga ya. Sehingga di mana-mana orang-orang pada berduyun-duyun, pada punya persepsi di pikirannya bahwa keluarga adalah yang paling utama baginya. Ya, benar nggak ibu-ibu? Benar. Kita sehari-hari berani ya, kita sehari-hari kekeh di dalam rumah berjibaku dengan pakaian kotor, piring kotor, lantai kotor, semuanya kita bersihkan kinclong. Ya nggak Bu? Karena kita mengingat ntar sore itu keluarga pada pulang ke rumah. Jadi kita persiapkan semuanya. Contoh yang paling dekat, contoh yang paling mudah, zaman dulu, di zaman saya, ada nggak yang sejaman sama saya? Kayaknya ibu ya. Banyak ya, banyak betul Bu. Itu waktu SMA, itu tidak ada yang pakai jilbab Bu. Iya. Sekolah negeri yang pakai jilbab itu di sekolah, pondok pesantren, di madrasah, itu baru pakai jilbab. Jadi kalau kita yang di sekolah negeri nggak ada yang pakai jilbab. Sekarang coba lihat Bu, lihat itu di sekolah negeri nggak ada peraturannya ya. Di sekolah ini harus memakai jilbab, atau seperti di Sumatera Barat ya, setiap hari Jumat orang kantoran itu pakai baju kurung, jadi pakai baju kurung sampai sini ya. Iya, baju seperti baju Melayu, baju kurung itu setiap hari Jumat di kantoran dan sebagainya. Itulah yang dinamakan pengarus utamaan gitu ya. Kalau kita bicara tentang apa itu pengarus utamaan, jadi kita pilah dulu ya, lanjut. Pengarus utamaan apa itu Bu? Pengarus utamaan itu adalah seperti sebuah sungai. Benar nggak Bu? Arus itu adanya kita bisa lihat di sungai. Dia datang dari Bogor, dari puncak, itu surut gitu. Apalagi kalau hujan deras. Kita bertubi-tubi berkampanye bahwa bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak kita, bagaimana makannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya. Itu bertubi-tubi, itu akan membuat sebuah arus yang besar ya, yang akhirnya mengikut sertakan semua elemen-elemen untuk terbawa di dalam arus itu. Itu yang disebut pengarus utamaan. Sekarang saya tanya Bu Ibu, kalau ibu-ibu ke kondangan ya,
pakai jilbab nggak Bu? Pakai. Jilbabnya bagus-bagus ya kan Bu? Dulu nggak ada. Dulu malu kalau ke kondangan pakai jilbab, ya. Pakainya sanggul. Sanggulan, ya. Sekarang semuanya orang ke kondangan pakai jilbab. Kadang-kadang nggak kenal ya, pas jumpa sama ibu tersebut ke kondangan, oh ibu ini. Ke pas waktu pengajian di masjid, oh iya Bu gitu. Nah, jumpa di pasar, rupanya masih belum konsisten. Tapi itu kalau ke kondangan, kalau ke majelis taklim, semuanya pakai jilbab. Itu namanya pengarus utamaan. Ketika satu orang berbuat, ketika 2 orang berbuat, ketika 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang, 100 juta orang semuanya melakukan itu, maka kebenaran itu ada di benak kita semua. Bahwa keluarga adalah yang paling utama. Keluarga adalah unit terkecil yang akan bisa membangun masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik, yang akan menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia yang baik. Benar gak benar Bu? Benar ya. Jadi kita melihat bahwa pengarus utamaan keluarga itu adalah strategi kebijakan yang sistematis untuk mengintegrasikan perspektif pembangunan keluarga dalam semua aspek regulasi, program, dan anggaran di seluruh sektor pembangunan. Alhamdulillah, bayangkan Ibu, Jakarta ini sudah mau, umurnya berapa Bu? 500 tahun, 5 abad. Tapi baru kapan Bu disahkan, dirancang Ranperda Pembangunan Keluarga? Baru tahun 2026. 499. Di usia 499 baru Jakarta berpikir. Ya, karena apa? Karena desakan-desakan dari kita semua. Bagaimana kita mencintai keluarga kita, bagaimana kita mencintai anak-anak kita. Ya, kita tunjukkan itu. Ya, sehingga akhirnya, oh iya, pemerintah nggak mau ketinggalan. Akhirnya bapak-bapak juga mikir, oh iya, anak-anak saya harus terlindungi. Ya, berapa abad ke depan itu harus terlindungi. Itulah yang dinamakan pengarus utamaan keluarga. Dari kebijakan pemerintah itu ada namanya Ranperda Pembangunan Keluarga. Di situ nanti akan dibuat Ibu di kelurahan-kelurahan tentang bagaimana keluarga itu seharusnya diperhatikan, bagaimana lansia diperhatikan, bagaimana anak-anak balita diperhatikan, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang sudah ada ya di Posyandu, di lansia. Kalau poslansia itu apa namanya Bu ya? Poslansia, ya. Ya. Contohnya lagi yang saya bisa, ini belum sampai sini, baru awalan. Ya. Balik lagi di halaman kedua. Ya. Contohnya ini nggak ada bapak-bapak di sini ya, tapi ibu-ibu ada ngikuti Piala Dunia nggak? Ya udah, kita lewatkan aja Pak. Pokoknya Spanyol menang. Tapi apa yang diulas orang? Apa yang diperlihatkan oleh orang? Ya, oleh media internasional. Semuanya sekarang Bu. Dulu yang booming atau yang viral itu adalah PUG namanya, pengarus utamaan gender. Jadi kalau kita udah kuat ya, perempuan itu udah kuat, bisa rapi di rumah, rapi di kantoran, bisa berdakwah lagi, wah luar biasa. Itu baru namanya perempuan jempolan, gitu kan? Pengarus utamaan gender, bisa menyaingi laki-laki, ya seperti itu. Itu PUG. Dulu itu yang
terus menerus disampaikan, disosialisasikan kemana-mana ya oleh masyarakat internasional maupun di Indonesia. Tapi sekarang ya, sekarang itu malah jadinya ke PUK, pengarus utamaan keluarga. Apa yang dipertontonkan di Piala Dunia yang ditonton oleh seluruh dunia? Ada Lamine Yamal ya. Lamine Yamal itu ya, beliau ketika sudah selesai ya, dia muslim ya, jadi bersujud syukur. Kemudian adiknya datang. Kemudian pemain Spanyol yang lain mencari ibunya, mengarungkan ibu ya, karena sama-sama suka sport kami. Mencari ibunya di stadion yang luar biasa besarnya, mencari ibunya dan mengkalungkan medalinya itu ke ibu. Apa bahasanya itu? Bahwa di benaknya, di persepsinya bahwa keluarga adalah yang terpenting, ibu adalah yang terpenting. Dan Lamine Yamal termasuk juga adalah orang yang sangat memperhatikan ayahnya, ya, luar biasa. Ya. Alhamdulillah, sudah sampai sebegitu perjalanannya. Mari kita lanjutkan, Bu, di DPD Jakarta Utara ini, ya, sosialisasi pengarus utamaan keluarga. Ayo ikut PPEK misalnya, ayo ikut masak-masak dan sebagainya. Kita buat usaha dan lain-lainnya. Buat apa? Untuk nambah-nambah, ya, agar anak-anak bisa punya tas baru, punya sepatu baru, ya, untuk sekolahnya. Itu luar biasa. Kalau kita sudah mulai apa-apa kita pikirkan, jalan-jalan kemana-mana, pikiran kita baliknya kemana? Ke keluarga. Itulah yang namanya PUK. Ya, Ibu-ibu. Lanjut kepada urgensinya. Urgensi PUK. Kenapa? Yang pentingnya pengarus utamaan keluarga itu karena keluarga adalah pondasi utama masyarakat. Bangunan ini besar, bangunan ini bisa kokoh ke atas karena ada pondasi di bawah. Apa pondasi bangsa dan negara ini? Pondasi bangsa dan negara ini adalah keluarga. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu menciptakan Adam alaihissalam. Tapi apa yang ada di pikiran Adam alaihissalam adalah menginginkan seorang Siti Hawa untuk membentuk keluarga. Jadi keluarga adalah institusi terkecil dan terlama yang tidak bisa dihapuskan oleh siapapun. Organisasi itu bisa terhapus, ya. Kita bentuk perkumpulan komunitas, bisa ya Bu ya. Apa tuh pasang surut ya, kadang-kadang luar biasa. Misalnya sekarang ya, main padel, oh itu luar biasa. Ya, mana-mana padel gitu ya. Dulu futsal. Ya, sekarang padel seperti itu. Jadi keluarga adalah fondasi utama masyarakat dan pilar ketahanan sebuah bangsa. Ya, jadi sangat penting sekali sehingga diperlukan program mendesak, ya, yang dilengkapi dengan strategi dan implementasi. Ya. Lanjut. Jadi kita bisa melihat kenapa dia mendesak. Contohnya saja, ya, ini gadget, ya, adiksi gadget ini luar biasa masuk ke dalam keluarga kita. Dulu itu di zaman kami televisi, ya, jangan sampai ada televisi di rumah kita gitu, khawatir keracunan, ya, banyak informasi-informasi yang tidak baik yang bisa masuk. Sehingga ada waktu itu seorang artis, contohnya Neno Warisman, ya, tidak mempunyai televisi di dalam rumahnya, bahkan televisi di kamarnya nggak boleh. Tapi apa? Televisi sudah ketinggalan zaman. Di sini semuanya ada, Netflix dan sebagainya, ya, apalagi ya, YouTube, ya, banyak. Ini HP aja, semuanya bisa masuk tanpa. Ya, supermarket juga ada, mau belanja tinggal gampang.
Itu semuanya ada. Sehingga ada suatu penyakit yang namanya nomophobia. Nomophobia itu adalah kecemasan yang disebabkan oleh tidak adanya ponsel atau perangkat komunikasi virtual. Terasa nggak Bu? Kalau ini ketinggalan, ini juga ada bank di sini juga ya. Jadi kalau dompet ketinggalan sekarang sudah nggak ada masalah. Ya, dulu dompet ketinggalan kita panik ya. Sekarang enggak, ya biasa aja. Asal jangan HP ketinggalan ya. Separuh jiwaku Ini separuh lagi seluruhnya ya. Iya. Jadi itu ada sebuah penyakit yang namanya nomophobia ya, nomophobia, kecemasan yang disebabkan oleh tidak adanya ponsel. Itu masuk ke dalam keluarga kita ya. Sehingga PUK ini menjadi program yang emergency ya. Dan ada satu lagi yang masuk itu ke dalam kehidupan kita itu parasosial namanya, yaitu dimana kita hobi mager, nggak perlu orang lain, sudah tidak memerlukan orang lain. Saya cukup diri saya dengan ponsel saya, itu sudah bisa memuaskan apa saja ya, memuaskan belanja ada ya, memuaskan hiburan ada, semuanya ada di sini. Ya, itu banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh adiksi gadget ya. Insya Allah nanti di Selasa ada podcastnya dengan pakar Ustazah Zizi ya, di DPW. Nanti didengerin ya Bu ya, boleh ya. Kemudian lanjut. Tujuan dari PUK ya, itu tadi untuk membangun lingkungan dan masyarakat kokoh yang berkelanjutan, membangun fondasi SDM berkualitas, mencegah krisis sosial, mewujudkan kesejahteraan holistik, menjaga identitas dan nilai bangsa, memperkuat ketahanan nasional. Sampai sebegitunya ketahanan nasional. Bagaimana menghancurkan sebuah negara? Hancurkanlah wanitanya, hancurkanlah ibunya, hancurkanlah keluarganya. Gampang. Jika sudah hancur, maka negara itu juga akan hancur. Tujuan spesifik, tercapainya ketahanan keluarga Indonesia ya, tercapainya ketahanan keluarga Indonesia di mana keluarga tersebut tidak mudah rapuh ya. Jika ekonomi yang menjadi kendalanya, maka dia mulai berpikir bagaimana bisa melanjutkan perekonomian di dalam keluarga ini ya, dan mempertahankan keluarga. Itu yang dimaksud dengan tercapainya ketahanan keluarga jika pengarus utama keluarga itu sudah masuk ke dalam kita. Ya. Atau ketahanan keluarga, ada anak-anak yang mau sekolah. Sekolah kuliah itu yang paling mahal sekarang Bu, sekolah kedokteran. Ya enggak? Fakultas kedokteran. Sampai ada ibu-ibu yang curhat kepada saya. Dia bilang anaknya itu pengen banget jadi dokter. Lalu dia mengatakan kepada saya berdoa diam-diam supaya anak saya itu tidak lulus fakultas kedokteran. Astagfirullah, akhirnya anaknya memang gak lulus ya, dan masuk fakultas yang lain. Sedih gak Bu? Anak yang kita besarkan, anak yang kita didik punya mimpi ya, punya tujuan hidup, mau menjadi ustazah, mau menjadi ustadz, mau menghafal Al-Quran 30 juz, mau masuk pesantren. Lalu kita bilang,
Umi nggak ada duit, Bapak nggak ada duit, Bapak nggak kerja sekarang, mau ngapain? Itu bukan ketahanan keluarga, itu belum tercapainya ketahanan keluarga. Dan pinjol atau yang semacamnya tidak termasuk di dalam solusi pada PUK, ya. Tapi apa? Kita berada di dalam sebuah komunitas Partai Keadilan Sejahtera. Di sana banyak orang-orang yang bisa mungkin memberikan jalan bagaimana anak kita bisa mendapatkan cita-citanya. Masya Allah ya, sekarang banyak sekali, salah satunya anak kader, terutama yang di bidang informatika, itu lanjut kuliah beasiswa ke Jepang, bekerja di Jepang, ya, itu banyak sekarang. Ya, itu kesempatan bagi anak-anak kita semua. Dan di sini adalah peran daripada orang tuanya, peran daripada anaknya tetap mempunyai cita-cita. Itu yang dimaksud dengan tercapainya ketahanan keluarga Indonesia. Kedua, tercapainya tumbuh kembang anak dengan optimal. Jangan sampai anak kita itu stunting, jangan sampai anak kita itu tidak terpenuhi gizinya. Saya mendapatkan juga ada sebuah keluarga yang mempunyai anak 7 atau 9. Ibu anaknya berapa, Bu? 7. Pas sebenarnya, jadi langsung tersenyum. Dia tidak mau kehilangan gizi pada anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak sanggup untuk beli ayam, dia tidak sanggup untuk beli daging. Yang dilakukannya adalah beli telur. Seminggu itu berapa papan telur, dan anaknya harus makan telur setiap hari, setiap pagi sebelum berangkat. Itu udah menjadi ketentuan dari ibunya, dan ibunya kekeh. Dan Masya Allah anaknya sekarang, Bu, itu cerita waktu anak-anaknya masih kecil. Sekarang anaknya 1 dokter, 1 perawatnya S1 ya, Bu, bukan perawat D3 ya. Kan sekarang udah ada perawatan D3, ada yang informatika dan sebagainya. Alhamdulillah. Doa ibu, doa ayah, tercapainya tumbuh kembang anak dengan optimal. Ketiga, tercapainya penurunan angka perceraian. Nanti ini kita bahas lagi di bagaimana kita mensikapi landasan hukum yang ada. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 tentang PKDRT. 4, terwujudnya partisipasi aktif keluarga dalam aktivitas sosial dan pembangunan. Jadi keluarga itu bukan keluarga yang berdiri sendiri, tapi keluarga yang bersama keluarga-keluarga lain, ya. Keluarga bersama keluarga-keluarga yang lain. Sebenarnya, Bu, tidak cukup, ya, satu anak dibesarkan oleh sepasang orang tua. Ya, tapi satu anak itu dibesarkan oleh nenek kakeknya, bukan berarti nenek dan kakeknya mengasuh ya, Bu, ya. Tapi nenek kakeknya ikut memberikan spirit, ikut memberikan wejangan, ikut membagi pengalamannya. Tetangganya juga dia melihat, jangan begitu, ya, jamaah masjid di sekitar kita begitu juga. Sehingga terbentuklah dalam diri anak itu karakter yang kuat, karakter yang terbentuk, ya, sehingga sebuah keluarga itu tidak boleh berdiri sendiri. Sebuah keluarga itu sebaiknya berada di dalam sebuah aktivitas sosial dan pembangunan. Ibu, ya. Di sini apa ada yang menerima MBG? Alhamdulillah. Bagus, Bu, menunya. Ada yang jelek ya. Di tempat saya bagus, Bu. Jadi satu kali daging, 2 kali telur,
buah kari ayam. Lengkap, ada sayurnya, kemudian ada buahnya. Buahnya itu ada melon, semangka, dan pisang. Berarti sebelah sini bagus ya Bu ya? Ya, Bagus. Yang sebelah sini? Jadi perlu diperbaiki Bu, sampaikan ke SPPK-nya ya. Kemudian yang kelima, terinternalisasi perspektif keluarga dalam kebijakan publik. Itu tadi, terinternalisasi. Jadi alhamdulillah kita sekarang di Jakarta sudah punya 18 anggota dewan se-Jakarta, se-DKI di DPRD DKI Jakarta, dan ini bisa membentuk sebuah itu tadi Ramperda Pembangunan Keluarga yang baru terbentuk setelah 5 abad Jakarta ya. Itu luar biasa ya. Yang keenam tercapainya peningkatan indeks ketahanan keluarga nasional. Jadi ada indeksnya, ada indikator-indikatornya nanti ya. Baik, lanjut. Landasan ideologi daripada pengaruh utama keluarga itu apa? Lanjut. Adik lanjut deh. Lanjut deh. Apa yang ini? Lanjut. Udah. Udah, ya. Ini prinsip-prinsip dasar di dalam landasan ideologi ya, bahwa keluarga itu sebagai pilar peradaban. Kemudian ada peran suami dan istri yang saling melengkapi, suami sebagai qawam, istri adalah sebagai pendamping. Kemudian yang ketiga, pendidikan anak berbasis Islam. Yang keempat, komunikasi dan interaksi positif. Yang kelima, ekonomi keluarga yang mandiri dan berkah. Yang keenam, keterlibatan keluarga di dalam masyarakat. Ya, ini prinsip dasar ideologi kita ya. Dan ideologi itu adalah Al-Quran dan hadis. Kita melihat misalnya di poin 2, peran suami dan istri. Siapa Bu qawam di dalam keluarga? Suami. Ada yang nggak ikhlas Bu suami sebagai? Ada yang ketawa juga ya, berarti memang kadang-kadang nggak ikhlas ya. Suami sebagai qawam, tapi di dalam Islam itu suami itu sebagai qawam. Karena apa? Wabima anfaqu. Dia itu adalah orang yang mencari atau memberikan nafkah kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, penghasilannya diberikan kepada kita, disediakan rumah, ya disediakan kebutuhan lahir dan batinnya, disediakan perawatan, ya Bu ya, ada yang skincare-nya dibelikan, ada ya di rumah. Ya Bu, check out sendiri ya. sendiri. Rebutan belanja. Ya. Bisa belanja sendiri. Manja banget dibeliin. Kemudian kalau kita lihat ekonomi keluarga yang mandiri dan berkah itu kita harus memang betul-betul di zaman kata orang Jaksel dia Bu ya, orang Jaksel. Indis ekonomi, saya orang Jakarta Timur Bu. Sama kita ya. Tapi kalau orang Jaksel bilang indis ekonomi katanya. Jadi di dalam perekonomian sekarang ini ya, maka kita harus hati-hati bahwa pengeluaran itu harus lebih kecil daripada pendapatan. Semuanya mau, semuanya terbuka, semuanya tinggal mencet. Rezeki yang Allah berikan itu nggak kelihatan ya, dia di belakang ya, ya. Saya berdiri udah kelihatan Bu. Rezeki yang Allah berikan itu cukup untuk hidup.
Benar nggak Bu? Tapi tidak cukup untuk Gaya hidup. Oh, ibu-ibu udah hafal. Tinggal dilaksanakan berarti ya Bu ya? Iya. Jangan lagi. Kalau beli GoFood tiap hari cukup nggak Bu? Enggak. Udah dipastikan nggak? Tapi kalau kita belanja, kemudian kita olah, kita masak dan sebagainya, cukup insya Allah yang diberikan oleh Bapak. Ya. Kalau nggak cukup, ayo, ya kita itu bagaimana caranya untuk menambah ini PPEK dari ya lanjut. Ini adalah prinsip dasarnya ya. Lanjut Mbak. Ya. Jadi ada dua landasan ideologi kita, ya, landasan Al-Quran dan landasan hadis, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Ku anfusikum wa ahlikum nar. Itu udah pada hafal semuanya ya. Ya. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Diri dulu ya, di dalam keluarga kalau kita lihat marotibul amal atau tingkatan beramal itu memang seperti itu ibu-ibu. Mulai dari ibda bin nafsi, mulailah dari diri sendiri, kemudian kepada keluarga, baru keluarga itu tadi berada di dalam sebuah lingkungan sosial, lalu terbentuklah masyarakat yang baik. Masyarakat itu menggambarkan bangsa dan negara yang baik. Negara yang baik insya Allah juga kehidupan internasional kita baik ya. Dan Quran Surat An-Nisa ayat 19 ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sekarang ibu-ibu banyak laki-laki yang kehilangan kekawamannya. Kenapa Bu ya kira-kira Bu? Karena yang mencari nafkah istri, suami banyak di rumah. Ini curhat apa? Enggak lah, saya enggak. Saya selalu. Oh iya Ibu. Iya silakan. Terima kasih Ibu ya. Semoga dimudahkan segala urusannya Ibu. Jadi kita lanjut ya Ibu. Jadi banyak orang yang kehilangan kekawamannya, banyak alasannya atau banyak penyebabnya. Antara lain adalah ketika perempuan itu sangat kuat, sangat powerful ya, sehingga sehingga akhirnya yang laki-laki juga merasa ya udahlah kalau bisa dikerjain kerjain aja gitu ya. Akhirnya apa? Ibu-ibu kalau kelihatan kita itu seperti sangat kuat, ya, manja-manja sedikit Bu. Kalau pas dia di kantor kita ngangkat galon ya. Tapi kalau pas dia di rumah, aduh Mas nggak bisa. Ini nggak bisa dibuka, tolong dong gitu ya. Mau nggak gitu Bu? Iya, sehingga menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang kaum. Akibatnya apa? Akibatnya LGBT Bu. Nanti malam ya ada webinar LGBT yang pembicaranya Ustaz Iqbal, Bu Nurul, itu luar biasa. Ikutin itu tentang LGBT. Ya itu luar biasa. Di mana? Di PKS? Di webinar di YouTube. YouTube di siapa? PKS. Iya PKS. PKS Iya. Iya. Biar tahu ini. Iya nanti ada sama Bu Fitri yang udah saya share. Ya, itu tadi. Sehingga akhirnya menyebabkan LGBT, ya, karena akhirnya melambai semuanya ya. Akhirnya tulang-tulangnya menjadi lunak Bu. Ya, harusnya mereka tuh strong ya, tapi akhirnya tulang-tulangnya menjadi lunak, jalannya juga Melambai. Ya, kita aja nggak seperti itu, tapi yang laki-lakinya malah seperti itu. Karena akibat apa? Karena akibat terlalu powerfulnya perempuan ya. Nanti ada materi empowerment ya, bahwa empowerment itu kita terima sepanjang dia tidak menyalahi daripada kodrat wanita ya. Kemudian landasan hadisnya ya, hadisnya dunia ini adalah perhiasan, ad-dunya mata
wa khairul mata al-mal wa Salihah. wa Khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ya. Dunia itu adalah perhiasan. Yang sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Tidak ada perhiasan, Bu, tidak ada diamond, berlian yang lebih, itu kata Rasulullah, Bu. Orang yang tidak pernah berbohong, orang yang selalu jujur, bahwa wanita soleha itu adalah sebaik-baik perhiasan. Benar nggak, Bu? Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai wanita soleha dan tidak akan ada yang bisa menandingi kita. Suami melihat kita, melihatnya adalah seperti bidadari. Ya, ibu-ibu, kalau di rumah jangan mau nggak berdandan, jangan mau nggak wangi-wangian, ya. Kalau kita habis masak, bro, pas suami tengtong datang, lari, mandikan kompor, lari, mandi, cantik, baru ketemu, ya. Masakannya mana? Oh iya, belum masak, ya. Seperti itu, ibu-ibu. Jadikan kita ini jadi wanita soleha. Dia pulang malam-malam, pagi-pagi sebelum dia bangun, melihat kita baca Al-Quran, sholat malam, baca Al-Quran. Apa nggak menyentuh? Apa ada wanita lain yang selain ibu? Yang wanita soleha tersebut, yang sebaik-baiknya dunia, perhiasan dunia kalah semuanya. Itulah yang harusnya menjadi pemikiran kita semuanya. Jadi itu pengaruh keutamaan keluarga itu tidak hanya berada di dalam tatanan program-program. Ibu-ibu di sini penggerak RKI semuanya ya, Bu, ya. Udah paham gimana ibu-ibu lah yang langsung terjun ke lapangan untuk menggerakkan atau berjumpa dengan keluarga-keluarga di daerah Jakarta Utara ini. Benar nggak, Bu? Itu luar biasa, ya. Jadi kita lihat kita ini adalah perhiasan dan jadikanlah perhiasan. Tempatkanlah posisi ibu itu sebagai perhiasan yang terbaik di seluruh dunia. Jangan sudah dikasih privilege katanya, itu kata orang Jaksel, ya. Udah punya privilege, ya, udah dikasih privilege, tapi nggak kita pakai. Sudah dikasih kehormatan, tapi kita nggak pakai, nggak mau. Saya maunya membangkang saja, saya maunya melawan dia saja. Dia tuh nggak benar. Mungkin nggak benar, Bu, memang, ya. Ada 10 nggak kebenarannya, tapi ada 1. Coba ingat-ingat kebaikannya. Mungkin ada 2. Sudah keingat ada 2 kebaikan. Mungkin ada 3 kebaikan. Mungkin ada 4, ada 5. Rupanya lebih dari 10 kebaikan daripada suami kita itu yang melebihi daripada keburukannya. Yang kedua, bahwa kekawaman itu tidak merupakan menjadikan dirinya adalah seorang diktator. Ya, fitrah laki-laki itu memang dijadikan Allah sebagai kawam. Tapi di sini ada hadis Rasulullah. Qulun ra'i, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya, semuanya. Maka suami adalah pemimpin di dalam keluarganya, sementara istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anak daripada suaminya. Jadi kita ini akan dimintai pertanggungjawaban juga, Bu. Ya, jangan ketika bertemu dengan Allah, ya Allah itu akibat dia, itu bukan saya, ya Allah. Oh, dia yang tiap hari buat saya nangis gitu. Padahal setiap kita adalah pemimpin. Jadi setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita lakukan sehingga kita itu tidak teraniaya, tidak dihina, tidak disepelekan. Apa yang sudah kita lakukan sehingga anak kita tidak dipukuli,
anak-anak kita tidak dibiarkan tidak sekolah. Apa yang sudah kita lakukan? Karena hadis Rasulullah setiap kalian adalah pemimpin. Jangan mentang-mentang kawan bu, ya Allah, kawan gitu ya. Dia aja ditanya, bukan saya. Nggak boleh, nggak bisa. Ya. Yang ketiga, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Ketika pintu tidak dibukakan pada malam hari, ketika beliau pulang, Aisyah itu sudah tertidur. Tidurnya di mana, Bu? Tidurnya di luar. Ya. Kalau suami kita, Bu, ya, pintu itu udah melayang ya. Udah bolong ya. Jangan ojo dibanding-bandingke, Bu, ya. Jangan dibanding-bandingkan. Diteladani boleh. Tapi kalau sampai dibanding-bandingkan itu jangan. Lanjut. Landasan hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jadi ada payung hukumnya. Pengarus teman keluarga ini ada payung hukumnya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? Kalau ditanya ya Bu, Ibu, sekarang kita ini udah ikut sosialisasi PUK itu kemarin di DPD Jakarta Utara ya. Apa itu landasannya? Pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B. Ayat 1 ayat 2. Apa bu bunyinya? Baca bu. Setiap orang melalui perkawinan sah. Kedua, iya. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum negara. Apa yang dimaksud dengan pengarus utamaan keluarga? Keluarga sebutan keluarga di situ adalah berasal daripada keluarga dengan perkawinan yang sah. Nggak boleh ya Bu, perempuan nikah sama perempuan, laki-laki nikahnya sama laki-laki, boleh nggak Bu? Nanti ada Gen Z yang nikahnya sama robot, ada Gen Z yang nikahnya sama AI, ada yang nikahnya sama boneka. Macam-macam orang sekarang ini ya. Mudah-mudahan Jakarta Utara nggak ada ya. Alhamdulillah baik-baik semuanya ya Bu ya di sini ya Bu ya. Kemudian setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang ya. Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nanti kita lanjut aja ya. Ada di Undang-Undang Dasar 1945. Itu nanti diturunkan menjadi undang-undang nomor ini, nomor dan dilanjutkan ke bawah lagi perda-perda. Kalau sampai di kota ya. Ini Bu. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jumto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi maksudnya Jumto itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu ada perubahan. Ya, ada perubahan di situ menjadi ada yang diubah sehingga yang dipakai sekarang dan ditambahkan yang dipakai sekarang adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi di sini pasal 1 itu adalah perkawinan ialah. Jadi pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 kan ada perkawinan sah ya Bu. Diterangkan lagi di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita berkeluarga tidak boleh tidak beragama, tidak boleh jelas mau ngapain. Itu semuanya harus berketuhanan yang Maha Esa. Dan jelas sekali di sini ada sebutan seorang pria dan wanita. Ya, jadi ibu-ibu nanti kalau ada di tempat ibu-ibu ya.
pria ya, wanita dan pria. Saya mau nikah, kenapa ibu larang-larang gitu ya? Sekarang udah ada bu, padahal Indonesia sampai sekarang ya, walaupun kita sudah meratifikasi namanya CEDAW, bukan cendol, ya, tapi CEDAW. CEDAW itu adalah Convention of Elimination of Discrimination Against Women. Jadi mereka melihat bahwa perempuan itu harus punya hak asasi manusia bu. Kalau dia ingin menikah dengan perempuan itu pun boleh, itu kan haknya untuk menikah dengan perempuan. Nah di Thailand ya, di Thailand itu sudah sampai menerima ratifikasi CEDAW itu seperti itu. Tapi kita tidak. Di Indonesia kita meratifikasi CEDAW juga ya sekitar tahun 74-79 ya. Tetapi tidak sampai seluruh yang termaktub di situ kita terima. Karena ada yang namanya tadi landasan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yaitu Islam ya, agama. Oleh karena itu kita tidak menerima anjuran agar merubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Jadi kita masih ada landasan hukumnya, gimana pun kita masih ada ya. Kemudian pasal 31 ayat 3-nya adalah suami adalah kepala keluarga dan pencari nafkah keluarga, istri adalah ibu rumah tangga dan pengurus rumah tangga. Nah pasal ini juga mau diotak-atik oleh yang namanya CEDAW tadi. Ya, itu ada CEDAW itu adalah satu badan, suatu komite di PBB. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu tadi bu, karena kekuatan PUG tadi, pengaruh utama gender. Kita tidak tinggal diam, alhamdulillah kita di seluruh dunia ya bu ya, Islam seluruh dunia itu memperlihatkan bahwa PUG itu akan menghancurkan, tapi yang bisa membangun masyarakat internasional ini adalah PUK, pengarus utama keluarga ya. Yang dirubah ada satu kita terima, yaitu undang-undang tentang usia pernikahan. Jadi naik ke 19 tahun. Jadi kalau ada yang menikah di bawah usia 19 tahun, misalnya ada anak kita ya mau menikah di usia 18 tahun, maka itu boleh, tapi harus melalui pengadilan. Ya, harus diurus pengadilan baru bisa ke KUA, nggak bisa langsung ke KUA karena sudah ada Undang-Undang Nomor 16 tadi tahun 2019. Jadi cuma satu yang dirubah tentang usia pernikahan. Tetapi yang fundamental pasal 1 dan pasal 31 ayat 3 kita pertahankan. Alhamdulillah, itulah gunanya fungsi anggota dewan bu. Anggota DPR RI kalau nggak bablas bu, udah diobak-abik semuanya. Ya, jadi jangan berpikiran anggota dewan itu gak ada gunanya. Ya, mungkin ada yang seperti itu ya bu ya, oknum-oknum ya, na'udzubillah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita jaga anggota dewan dari PKS agar tidak sampai seperti itu ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Nah ini landasan hukumnya juga. Pasal 5, larangan KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ini pasal 5-nya. Jadi yang ini ibu-ibu pada udah tahu ya. Ini undang-undang ini adalah delik aduan. Apa maksudnya delik aduan? Kalau tidak diadukan, tidak dianggap sebagai sebuah permasalahan, ya. Dan harus diadukan oleh pasangannya. Apakah suami mengadukan istrinya atau istri mengadukan suaminya?
Nah, yang paling sering itu rancu adalah kekerasan psikis. Sakit hati, sakit hati banget ya. Aku mau ngadu ke polisi ya, bahwa suamiku udah mensakitiku. Aku udah menangis sudah 3 hari 3 malam ya. Ya, itu sakitnya di mana ya? Sakitnya di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya membuat keretakan di dalam rumah tangga, memicu angka perceraian. Akhirnya tadi data di Jakarta Utara 1.777. Bayangkan Bu, dari 2.774 itu istri yang menggugat. Cuma 497 yang suami mentalak. Hanya gugat cerai. Ya. Kemudian pasal 449 Ketentuan Pidana mengatur ancaman pidana bagi pelaku KDRT. Jadi Bu, sampai bisa pasangan itu dipidanakan. Nah, ini juga hati-hati ketika menggunakan undang-undang ini. Kenapa? Karena ada ancaman pidana. Kalau orang pasangan kita sudah dipenjarakan, mau nggak dia Bu rujuk sama kita? Udah nggak mau lagi. Dia menjarakan aku ya, seperti itu. Udah nggak. Jadi alhamdulillah di DPW ya, dan di DPD sudah ada juga ya Bu Dwi ya, pusaka ya. Kita sudah pusaka itu adalah pusat layanan konsultasi keluarga. Jika ada ibu permasalahan di keluarga, maka insya Allah kita siap ya untuk menerima layanan konsultasi. Ya. Alhamdulillah sekarang ada 70 di DPW. Walau Bu Dwi di DPD ada berapa ya konsultan ya Bu Fitri? Konsultan keluarga 15. Nanti dibanyakin ya. Buat TFT-nya ini ibu-ibu penggerak RK ini luar biasa ini Bu, ya kan? Ya Bu ya, mau Bu melayani atau memediasi agar keluarga tersebut kembali ya. Ada yang namanya ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu adalah bagaimana kita bertahan di dalam keluarga itu. Tapi ada satu lagi yang namanya resiliency family, kelentingan keluarga. Nah, kelentingan keluarga itu adalah bagaimana sebuah keluarga bisa balik lagi menjadi sedia kala baiknya gitu. Jadi bisa balik lagi. Gak ingat dulu pernah tengkar-tengkaran ya, gak ingat dulu pernah cerai-cerai, gak ingat ada kekerasan di sini gitu. Karena mereka sudah kembali kepada fitrah berkeluarga itu. Ya, itu namanya resiliensi keluarga atau kelentingan keluarga. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di sini di perlindungan anak ini ya, ibu-ibu sekalian, ini tidak delik aduan, ini delik biasa. Beda dengan Undang-Undang 23 Tahun 2004 ya, ini tahun 2002 perlindungan anak, yang 2004 tentang PKDRT. Di sini deliknya adalah delik biasa. Jadi kalau kita melihat anak dipukuli sampai hancur mukanya misalnya gitu ya Bu ya, kita itu nggak bisa bilang, Bu, ibu, aduh kan itu bapaknya mukulin anaknya, enggak. Tapi tetangganya, orang yang melihat, Pak RT, Pak Lurah, Bu RW, itu semuanya bisa mengadukan. Ini yang disebut dengan delik biasa. Ya, kerangkanya tetapi ya Bu, kerangkanya itu tetap di dalam pengarus utamaan keluarga. Jadi jangan sampai dalam adu mengadu ini, ya, aduan-aduan ini terjadi malah perpecahan di dalam keluarga. Ya, inilah yang dimaksud dengan pengarus utamaan keluarga tersebut. Bagaimana persepsi kita, cara pandang kita terhadap 4 undang-undang yang sudah ada di Indonesia ini yang mengatur tentang
keluarga. Walaupun ada ancaman pidana, walaupun anak-anak itu kita melintas ya Bu, kita melintas saja, ya. Itu saya pernah ada ibu-ibu bersama anaknya, anak laki-lakinya usia kelas 1 atau kelas 2 SD, mungkin bandel ya memang anaknya ini Bu ya, wal-wal. Tapi di pinggir jalan itu sambil nunggu angkot, dia pukulin anak itu sampai gitu. Udah sini. Anak ini ibu nggak mau ngurus, biar saya aja yang ngurus. Udah gitu aja. Nggak bu, gitu. Bisa sampai begitu. Ya kita selesainya di situ aja, maksudnya membuka cara berpikir dia. Ini anak ibu, kalau mau diajarin yang baik-baik, bukan dengan cara dipukulin ya dan sebagainya dan seterusnya ya. Undang-Undang Nomor 52 Ibu-ibu tahun 2009 tentang pengendalian kuantitas kependudukan. Nah ini juga yang sering kita salah persepsi atau mispersepsi ya ke dalam ini kan landasan hukumnya Bu ya, landasan ideologisnya ya, bahwa wah ini berarti terjadi pembatasan kelahiran di dalam Islam yang di apa namanya yang di apa syariatkan adalah penjarangan kelahiran, bukan pembatasan. Menjarangkan kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Jarak. Kecuali ada anjuran medis. Jarang-jarangin sih bahasa jadul itu. Konsep keluarga dalam Islam. Semua ini pada tahu kalau konsep keluarga dalam Islam ya. Konsep keluarga dalam Islam itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah tenang, dari kata sakanah, artinya tenang. Kalau rumah itu tenang ibu-ibu, bapak-bapak itu mau pulangnya kemana Bu? Rumah. Kalau anak-anak, kalau rumah kita tenang Bu, anak-anak pulangnya kemana? Rumah. Enggak tinggal di jalanan, enggak tinggal di perempatan jalan, ya. Tidak tinggal di rumah temannya, tidak tinggal di mal-mal, tidak betah malah di mal-mal. Pengennya balik ke rumah karena rumah itu tenang. Mawadah itu apa Bu? Mawadah itu sangat cinta Bu. Istilah orang Jaksel Bu, Jaksel ya, bucin. Budak cinta, iya. Saking cintanya kita sama anak-anak, saking cintanya sama suami. Oh iya, apapun yang dilakukan, apa sih enggak untuk Abi, apa sih yang enggak untuk Buya, misalnya seperti itu. Semuanya dilakukan. Apa sih yang enggak untuk anak? Ini mawadah. Mawadah itu adalah usia pernikahan dari 0 sampai 30 tahunan ya. Kalau usia pernikahan yang 30 tahun ke atas itu persentasinya lebih banyak warahmah ya. Peduli, tulus, ikhlas, perhatian ya. Ya Bu ya, mau dimarahin sudah tua ya. Aduh, kasihan banget. Ya. Kemudian konsep dasar itu Bu adalah tarbiyatul aulad ya Bu ya. Di dalam payung pengaruh utama keluarga itu adalah pendidikan anak. Karena dia adalah treasure, dia adalah harta yang paling berharga ya. Anak-anak itu. Jadi yang mau meneruskan kita nanti masa depan kita itu adalah anak-anak. Masa depan bangsa ini terletak pada apa Bu? Pada anak-anak. Maka tarbiyatul aulad ini harus duduk. Ketiga, konsep kepemimpinan dan pengasuhan, qawamah dan riayah. Tetap yang qawamah itu adalah laki-laki. Ya, saya ini mau bagi pengalaman sedikit, boleh nggak Bu ya? Saya punya
mertua laki-laki saya sudah meninggal dunia pada waktu suami saya masih SMA. Jadi ibu mertua saya itu luar biasa ya, sangat cintanya kepada suaminya dan meletakkan suaminya itu sebagai kawan. Hatta sekalipun sudah meninggal dunia itu ya selamat datang Ustaz Suhud ya. Kita cepat ya Bu ya. Bu, konsep keseimbangan kakafu ya. Itu tadi ya ceritanya. Jadi beliau itu selalu menempatkan ayah mertua saya padahal sudah almarhum di dalam semua keputusan-keputusan. Dulu papa, anak-anaknya seperti gitu. Saya kan mantu ya Bu ya. Dulu papa itu seperti ini anaknya. Iya dulu papa gini kita harusnya melakukan begini. Itu sudah meninggal. Itu sudah meninggal dan berpuluhan tahun. Tapi konsep kawamah itu tetap ada. Ya. Kita muslim kan Bu, kita harus mengakui konsep kawamah dan riyah. Keempat, konsep keseimbangan atau takaful. Ya, kita semuanya harus seimbang, harus segala sesuatu. Next, ini kalau nggak salah udah terakhir. Konsep yang kelima, mencari nafkah. Selalu harus mencari nafkah. Kalau suaminya tidak bisa mencari nafkah, istrinya minta izin agar bisa mencari nafkah. Dan nafkah itu bukan kewajiban bagi dia, tapi adalah sedekah bagi keluarganya. Bayangkan di sini ada ibu-ibu yang bekerja? Ada. Yang mana Bu? Tunjuk tangan. Oh, Masya Allah. Ibu-ibu yang bekerja itu bersedekah kepada keluarganya itu sepanjang ibu-ibu bekerja. Masya Allah. Itu berapa Bu pahalanya? Jadi ingat pahalanya Bu, yang pahala-pahala gitu. Kemudian konsep tolong menolong atau ta'awun itu ada di dalam keluarga. Kemudian konsep dakwah bilhal, konsep pemulihan manusia. Lanjut. Ya, nah isu-isu kontemporer ya. Ini nanti bisa saya tayangkan yang di akhir itu tadi foto-foto dikasih. Skip langsung ke agenda. Nah ini ya sudah kita bahas juga. Women's empowerment itu harus di dalam dan dignity-nya itu harus di dalam bingkai Islam fitrah itu ya. Jangan asal-asal kuat powerful itu tadi. Kemudian keterlibatan ayah dalam pengasuhan harus ada, harus laporan Bu kepada Bapak ya. Itu tadi laporan senang-senang ya. Father involvement. Jadi involve itu artinya melibatkan ayah di dalam setiap gerak-gerik keluarga tersebut. Kemudian ketahanan keluarga, family planning ya, ketahanan keluarga. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, resiliensi keluarga atau family resilience. Lanjut. Nah, ini literasi digital keluarga. Ini ada yang ini hati-hati ya terhadap anak-anak kita. Cyberbullying, membuli di cyber komentar. Kalau nggak tahan, dimatikan aja komentarnya, ya. Dan lanjut agenda aksi. Ya, ini agenda aksi kita dari PUK. Pengawas utama keluarga, sosialisasi dan kampanye. Kita masuk ke rumah keluarga Indonesia. Ibu-ibu penggerak RKI semua kan? Nah, dari sosialisasi pengurus utama keluarga nanti masuk ke rumah keluarga Indonesia, sehingga kita membentuk rumah keluarga Indonesia, rumah-rumah yang dibina oleh rumah keluarga Indonesia itu punya pemikiran bahwa harus ada pengarus utamaan keluarga. Kemudian juga ada PPEK, pos pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena kasus perceraian tertinggi itu adalah alasannya akibat ekonomi. Kemudian insya Allah Indonesia maju ketahanan keluarga. Itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Oh ada sedikit foto-foto tadi ya. Nah, jadi akan ada Ya. tapi kita slim dengan Ustaz Suhud. Baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.